semuanya salam revival, salam kebangkitan. Selamat sore, apa kabarnya semua? Iya, senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semua yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Kita akan baca ayat emas kita untuk bulan Agustus ini. Kita buka dari kitab Matius pasal 18 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Mari kita baca bersama-sama dari tempat kita masing-masing dengan serempak dan dengan suara yang keras ya. Tes, 19, yuk coba sama-sama katakan 19, 23, tes, 19, lebih keras lagi, 23, 19. Yuk mulai ya, 1, 2, 3, 19. Juga aku berkata kepadamu bahwa kalau dua orang atau lebih di antara kalian bersehati meminta sesuatu dalam doa, maka hal itu akan dilakukan oleh Bapakku yang di sorga. Ya, stop sampai sini dulu ya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini tidak boleh dibaca hanya berhenti sampai dengan ayat 19. Sekali lagi, ayat ini tidak boleh dibaca hanya sampai ayat 19. Kalau kita nggak melanjutkan kepada ayat yang ke-20, maka nanti akan terjadi kesalahpahaman, maaf dalam tanda petik kesesatan. Ya, sekarang kita baca ayat yang ke-20. 23. Karena apabila dua orang atau lebih dari antara kalian berkumpul dan berdoa dengan tujuan supaya aku, yaitu Tuhan, ya, dimuliakan, berarti aku juga berada di situ di antara kalian. Tema besar kita sepanjang tahun 2023 adalah revival. Dan kemudian di bulan Agustus subtemanya adalah the power of unity, kuasa daripada kesatuan. Saya sudah sampaikan di minggu yang lalu bahwa kesatuan itu bukan nomor satu, kesatuan bukan di atas segala-galanya. Yang harus nomor satu dan di atas segala-galanya, seperti tadi WL dan tim musik mengatakan bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Yang harus nomor satu dan di atas segala-galanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi bukan kesatuan di atas segala-galanya. Kita tinggal di kota New York, di mana kantor PBB ada di kota New York, ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau di New York dikenal dengan nama United Nation, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini Bapak Ibu sekalian didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945. Ya, nggak usah dicatat karena tidak ada ulangan, ya, dan tidak akan ada pertanyaan kapan PBB ini didirikan, ya. Tapi PBB ini didirikan setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Ya, tujuan didirikan kantor PBB ini yaitu untuk mendorong terjadinya persatuan dan perdamaian dunia, untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Saya pribadi kalau mengikuti dan memperhatikan perang yang ada di Ukraina dan Rusia, itu salah satunya saya begini, saya sedih, aduh sayang ya orang-orang pada mati. Ya, salahnya apa?
Kemudian yang kedua, saya juga berpikir gini, aduh emannya gedung-gedung, bangunan-bangunan yang begitu bagus dan megah, sekarang pada rusak, hancur, ya kan? Belum lagi properti yang lain, berupa mobil, kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian ada orang-orang yang kemudian cacat, ada yang sampai cacat seumur hidup. Kemudian lagi tambang-tambang, pertanian, semuanya pada rusak, ya. Yang lebih sedih lagi, kalau memperhatikan salah satu negara di mana kita tinggal, yaitu Amerika Serikat, ya, ngirim bantuan duit untuk perang, itu banyak banget, ya kan? Saya coba tulis, ya kan, diterjemahkan dalam hitungan Indonesia, itu berapa ribu triliun rupiah untuk diberikan kepada Ukraina buat perang melawan Rusia. Saya berpikir begini, ya kan, di dunia ini banyak negara-negara miskin, kemudian banyak orang-orang yang membutuhkan makan, orang yang mati kelaparan. Wah, sayang sekali ya, duit begitu banyak untuk dipakai perang, beli peluru, beli bom, beli dan lain sebagainya, ya, untuk menghancurkan satu dengan yang lainnya. Dan perang itu bukan ide daripada Tuhan. Yesus jelas sekali berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Kalau terjadi yang namanya persatuan, kesatuan, dan kemudian terjadi yang namanya perdamaian, wow, luar biasa. Dunia yang Tuhan ciptakan begitu indah, itu akan bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, ya kan, lebih banyak lagi yang bisa menikmati, bahkan bisa mengalami yang namanya kesejahteraan, ya. Nah, saya sampaikan bahwa ada unity yang salah, sehingga Tuhan porak-porandakan seperti yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang ke-11, yaitu unity untuk kepentingan diri sendiri, untuk memuaskan hawa nafsu, kesatuan untuk popularitas. Intinya kesatuan untuk egoisme, ya, itu ditentang oleh Tuhan. Sehingga pada waktu itu dalam Kejadian pasal 11 kemudian Tuhan sengaja mengacaukan sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan persatuan untuk kepentingan diri sendiri. Kesatuan yang Tuhan kehendaki yaitu agar Tuhan dipermuliakan seperti Allah Bapa dan Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, tiga pribadi ini menjadi satu. Tuhan juga kepingin supaya kita dengan Tuhan menjadi satu dan kita dengan orang-orang yang percaya menjadi satu. Maka itu saya beri tema renungan saya pada sore hari ini adalah unity orang percaya. Bersama saya ucapkan unity orang percaya. 2, 3, unity orang percaya. Kalau unity-nya orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang paling gampang untuk terjadi unity itu pakai yang namanya duit, ya. Pakai namanya uang itu udah gampang untuk bikin yang namanya unity. Kita yang berasal di Indonesia, kita kalau masih mengikuti berita Indonesia, gampang itu. Ngumpulkan orang ratusan ribu, ya, ratusan ribu orang dikasih nasi bungkus dan kemudian dikasih uang jumlah tertentu, mereka bersatu, ya kan, dan demo, dikasih skenarionya, ya kan. Nanti demonya ngomong ini. Ketika diinterview satu persatu, ngerti enggak apa yang kamu omongkan dalam demo? Enggak ngerti.
Ya kan? Cuman aku datang karena ada nasi bungkus dan uang. Saya ketemu dengan keluarga-keluarga yang nggak kenal Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kaya raya, ya, kakek neneknya udah tua bangka, tapi karena kaya raya, anak mantu cucunya semuanya rukun datang ke rumah engkong emaknya yang kaya raya, ya kan? Semua karena uang. Tapi alangkah sedihnya, ya kan? Kalau udah kakek neneknya udah tua, sakit-sakitan, miskin lagi, nggak mati-mati. Mau kumpul aja udah wegah, orang gelem, nggak mau untuk kumpul. Nah, unity orang percaya ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Itu bisa tercapai dan terjadi karena apa? Karena ada yang namanya firman Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena termasuk orang yang pertama di Amerika Serikat, ya, yang dikirimin buku yang baru di-launching oleh Pastor Juan Mogi di Indonesia. Pas waktu itu ada orang yang mau datang ke New York, ya kan, pas launching kok ya ada datang ke New York, dia kirim beberapa buku, salah satunya jelas-jelas ditujukan kepada saya dan kepada beberapa orang, ya. Di dalam buku itu Pastor Juan Mogi bilang begini, saat cara pandang kita berbeda, mari lihat firman Tuhan. Wah, itu saya catat, saya garis bawahi, saya kasih stabilo. Kemudian saat cara berpikir kita berbeda, mari lihat firman Tuhan. Saat cara bertindak kita berbeda, mari lihat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Alkitab bilang begini, firman itu adalah pelita buat kakiku dan terang buat jalan hidup setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Kita dikatakan kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan tinggal di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan itu cuman sementara. Bersama saya ucapkan cuman sementara, 2, 3, cuman sementara. Setelah itu ada kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Maka itu firman yang disebut sebagai pelita buat kaki kita dan terang buat jalan hidup kita. Alangkah sayangnya kita cuman pakai pelita itu hanya di hari Minggu saja. Dan itu pun dipakai waktu ada di gedung ibadah. Selanjutnya setelah keluar dari gedung ibadah, Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu nggak pakai pelita. Maka itu firman Tuhan itu penting sekali untuk dipergunakan bukan hanya hari Minggu, tapi harus dipergunakan setiap saat, setiap waktu. Yang setuju katakan? Sehingga jalan kita nggak tersesat, jalan kita tidak nabrak sana sini. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Seperti yang ditulis di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan aku dan aku adalah firman. Jadi Tuhan itu adalah firman. Di dunia ini ada 2 hal yang tidak boleh kita lawan. Sekali lagi, di dunia ini hanya ada 2 hal yang tidak boleh kita lawan. Yang pertama, vending machine. Apa itu vending machine? Ya, kita kalau ke supermarket, ke airport atau tempat-tempat tertentu ada vending machine itu, ya kan? Ada air, ada coklat, ada chip dan lain sebagainya. Ya, itu kalau kita udah masukin uang dan barangnya nggak keluar,
Please believe me, jangan dilawan. Relakan aja. Karena vending machine itu beratnya 900 pound. Atau kurang lebih 450 kilogram. Data seluruh dunia yang meninggal karena vending machine banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Yang mati gara-gara vending machine. Lu kok bisa Pak? Karena waktu barangnya enggak keluar, digoyang-goyang gitu. Okrok, ya kan? Ditendang, mati kesetrum. Digoyang, mesinnya rubuh, nimpa orang itu dan mati. Ya, jadi mesti ingat-ingat nih, yang nggak boleh dilawan apa? Vending machine. Dan yang kedua, yang tidak boleh dilawan adalah Tuhan dan firman-Nya. Jangan sekali-kali kita melawan Tuhan dan firman-Nya. Mari kita lihat di dalam kitab Titus, pasal yang pertama ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ateis itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, itu namanya ateis. Ternyata ya, menurut kitab Titus ada orang-orang percaya meskipun menyebut dirinya percaya, minta maaf, tapi mereka ateis. Mengapa? Karena mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Atau bahasa kerennya omdo, kekristenan omdo, omong doang. Ada pendeta terkenal Indonesia. Ya, kalau saya sebut nama pasti Bapak Ibu mengenalnya. Dia itu kalau khotbah di mana-mana, salah satunya dia suka ngomong gini, profesor, doktor, kabirator, kotor, bocor-bocor. Ya, sampai beberapa pendeta juga niru, profesor, doktor, kabirator, bocor-bocor. Saya tanya, Pak Pendeta, kok suka ngomong begitu? Ya kan, ditujukan kepada siapa itu? Saya ini sangat menghargai orang yang sekolahnya tinggi, punya gelar profesor, doktor, puji Tuhan. Amin. Selama kita punya kemampuan, punya uang, ada kesempatan, otaknya mampu, sekolahlah setinggi langit. Iya, tapi ini ditujukan pada siapa? Ya, ini rahasia ya bro ya. Ini ditujukan kepada pendeta-pendeta yang punya gelar profesor doktor, sudah sekolah Alkitab, ya kan, gelarnya profesor doktor, tapi kelakuannya kayak ateis. Kayak orang tidak mengenal Allah, omdo. Kitab Yakobus bilang begini, kalau kita dengar firman, kita tahu firman, tetapi tidak melakukannya, itu sama dengan menipu diri sendiri. Maka itu kita perlu waspada dengan orang-orang yang ngaku tahu firman tapi tidak melakukannya. Siap-siap untuk apa? Ditipu. Bersama saya ucapkan ditipu. 2, 3, ditipu. Kalau dirinya sendiri ditipu, apalagi orang lain. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur ada di tempat ini. Saya melihat wajah-wajah dari Bapak Ibu sekalian adalah wajah-wajah anak-anak Tuhan yang luar biasa.
tidak ada yang ateis di antara kita. Tepuk tangan dong untuk diri kita sendiri. Amin. Nah, kalau kita bisa sebagai orang percaya hidup di dalam kesatuan, percayalah apa yang ditulis di dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau ada kesatuan, ada kerukunan, Tuhan di sorga nggak tahan Bapak Ibu sekalian. Dia akan memerintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Di mana? Ketika ada yang namanya kesatuan. Maka itu kesatuan harus dimulai dari dalam rumah tangga masing-masing. Kesatuan itu harus dimulai dari dalam keluarga masing-masing. Edwin Louis Cole dia bilang begini, kalau keluarga kuat, maka gereja akan menjadi kuat. Kalau keluarga kuat, gereja akan menjadi kuat. Kalau keluarga kuat, gereja akan menjadi kuat. Jadi gereja itu kuat dimulai dari mana? Dimulai dari dalam keluarga anggota jemaat. Jadi orang yang keluarganya beres, sekali lagi, orang yang keluarganya beres, bukan yang kelihatannya beres, tapi orang yang keluarganya beres, mereka gampang, mau ditempatkan di mana saja, ketemu dengan siapa saja, suku bangsa apa, ketemu dengan orang berpendidikan maupun tidak berpendidikan, ketemu dengan orang kaya maupun orang yang kurang beruntung, mereka gampang untuk mengalami yang namanya kesatuan, gampang rukun. Tapi kalau keluarganya nggak beres, dia sukar sekali untuk mengalami kesatuan. Di situ nggak cocok, di sini nggak cocok, di situ bertengkar, di sini bertengkar, di situ sakit hati, di sini sakit hati. Orang yang keluarganya nggak beres, hatinya penuh dengan luka, maka cenderung untuk melukai orang lain. Orang yang keluarganya nggak beres, kemudian di keluaran kelihatan mereka bisa bersatu, maaf, itu adalah persatuan palsu. Atau orang bilang pencitraan. Ya, kalau di dalam keluarga sendiri nggak bisa rukun, nggak bisa bersatu, ya kan, yang di luar semuanya cuman pakai topeng. Maka itu semuanya harus dimulai dari dalam keluarga masing-masing. Kalau keluarga rukun Bapak Ibu sekalian, ada kesatuan, maka di situ ada yang namanya sorga. Amin. Tapi kalau keluarganya nggak rukun Bapak Ibu sekalian, maaf, makanya yang ada di rumah itu bukan sorga, tapi yang ada di dalam rumah itu adalah neraka. Nah, firman Tuhan mau berbicara kepada kita bahwa kesatuan itu bisa dicapai. Bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi ini adalah soal mau atau tidak mau. Maka itu di dalam kitab Efesus pasal 4, ayat yang ketiga dan ayat yang keenam berkata begini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu Allah dan satu Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Jadi yang namanya unity atau kesatuan itu bisa diusahakan. Kalau kesatuan itu pakai uang,
itu cuman sementara. Sifatnya cuman benar-benar sementara. Tapi kalau kesatuan itu dimulai dari Tuhan, maka kesatuan itu bisa awet, bahkan bisa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kenapa kita bisa mengusahakan yang namanya unity? Karena kita ini sama-sama punya Allah yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kita punya Bapa yang sama, namanya Yesus Kristus. Sehingga kesatuan itu bisa dicapai dan kesatuan itu bisa terjadi. Waktu Abraham kan pergi sama Lot. Abraham kaya raya. Kemudian Lot yang ikut nebeng Abraham ini, kemudian karena udah sama-sama kaya, pegawainya juga sama-sama banyak, mulai bertengkar satu dengan yang lainnya. Tapi Abraham, bapak segala orang beriman, dia bilang begini, please jangan bertengkar, kita ini family, kita ini keluarga. Kita ini satu, jadi jangan bertengkar. Musa, waktu dia melihat orang Israel bertengkar, Musa itu kan dibesarkan di istana Fir'aun. Ketika usianya 40 tahun, dia mulai ngintip itu, ya, kepada kehidupan orang-orang Israel. Kemudian waktu orang-orang Israel itu bertengkar satu dengan yang lainnya, maka Musa juga bilang begini, jangan bertengkar, kita ini bersaudara. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Jadi kalau di dalam keluarga, peperangan itu bukan melawan istri, bukan melawan suami, bukan melawan mertua, bukan melawan menantu, bukan melawan anak-anak, bukan melawan orang tua. Tapi peperangan itu melawan roh-roh jahat yang ada di udara, dan kemudian memakai pikiran kita sebagai medan pertempuran, diisi dengan asumsi dan pikiran-pikiran yang gak benar, sehingga kemudian timbul kecurigaan satu dengan yang lain. Dan asumsi itu kebenarannya gak sampai 3% Bapak Ibu sekalian. Maka itu celaka kalau orang berjalan di dalam asumsi. Kita semua harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, ya. Yang pertama, kita akan lihat dari kitab Sakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Sebutan kita di dalam Yesus, kita ini adalah domba Allah. Sebutan kita yang lain, kita ini adalah hamba Allah. Sebutan yang lain, kita ini adalah mempelai Kristus. Sebutan yang lain, bahwa kita ini adalah anak Allah. Dan sebutan yang lain, kita ini adalah biji mata Allah. Bersama saya ucapkan biji mata Allah. 2, 3, biji mata Allah. Kita melihat segala sesuatunya memakai biji mata. Dan ingat, kita ini adalah biji mata Allah. Kenapa ayat ini ada? Ayat ini ada supaya kita menyadari bahwa kita ini adalah biji mata Allah. Maka itu kita harus memandang segala sesuatunya dengan pakai cara pandang Allah. Sekali lagi, karena kita ini biji mata Allah, maka kita harus memandang segala sesuatunya
dengan pakai cara pandang Allah. Yang pertama kita akan belajar unity, cara pandang istri terhadap suaminya. Ya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua ini berbicara kepada para istri bagaimana mereka harus memandang suaminya seperti Tuhan memandang suami daripada para istri yang ada di tempat ini. 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 bilang begini, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka. Jadi Tuhan mau supaya para istri itu tunduk kepada suaminya sendiri. Bukan suami tetangga atau suami orang lain. Itu namanya selingkuh. Ya kan? Dan kemudian Tuhan mau para istri itu hidupnya murni dan saleh. Dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dan istri. Ketika istri bisa menerapkan ini, cara pandang Tuhan kepada suami, maka saya sudah lihat di mana-mana keluarga itu pasti Tuhan pulihkan. Waktu saya berkhianat, waktu saya selingkuh, istri saya benci, marah, sakit hati, jijik, kecewa. Dan saya sangat menyesal apa yang pernah saya lakukan sekian puluh tahun yang lalu. Sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya masih mengingat kembali peristiwa itu, saya sering kali nangis. Kenapa saya kok melakukan hal yang memalukan, yang menjijikkan itu? Saya sudah gak ada tuduhan dalam hati saya. Saya sudah minta ampun sama Tuhan, saya sudah mengakui dosa dan kesalahan saya, dan saya sudah meninggalkan perbuatan yang tercela itu. Saya percaya saya sudah diampuni. Tapi akibat dari perbuatan dosa itu masih membekas, dan itu seringkali membuat saya sedih kenapa saya kok melakukan hal itu. Ibu Yongki marah, kecewa, jijik, putus asa dan lain sebagainya. Tetapi ketika Ibu Yongki memakai cara pandang Tuhan untuk melihat saya dari marah, jijik, kemudian jadi belas kasihan. Tuhan itu kalau lihat orang berdosa, Tuhan itu benci dengan perbuatan dosanya. Tapi Tuhan tidak pernah benci dengan orangnya. Sekali lagi, Tuhan itu enggak pernah benci dengan orangnya. Tapi Tuhan itu tidak setuju, Tuhan itu benci dengan perbuatan orang berdosa. Dan kemudian Ibu Yongki melihat saya, kalau tempo hari, kalau dulu nangis karena benci, jijik dan marah. Pada hari itu Ibu Yongki menangis karena jatuh belas kasihan. Kemudian terus mau mendoakan saya, menabur kasih. Dan singkat cerita, akhirnya keluarga kami Tuhan pulihkan. Kenapa? Ayat ini digenapi. Karena dengan perbuatan istrinya yang murni dan saleh, ya suaminya
dibawa kembali. Sehingga kami kemudian boleh nikmati yang namanya kesatuan dan nikmati yang namanya sorga. Ada orang bilang begini, iya Bu Yongki, aku nggak bisa niru Ibu Yongki. Loh, yang nyuruh niru Bu Yongki itu siapa? Ya kan? Kita harus niru Alkitab. Kita harus memandang segala sesuatunya pakai cara pandang Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Kemudian cara pandang suami terhadap istrinya. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan supaya doamu jangan terhalang. Perhatikan kata supaya doamu jangan terhalang. Sesungguhnya kekuatan seorang pria itu terletak pada doanya. Sesungguhnya kekuatan seorang suami bukan pada ototnya seperti Simpson, no. Tapi kekuatan seorang pria terletak pada doanya. Dan iblis tahu itu. Kalau sampai pria itu berdoa, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Maka itu kemudian suami-suami dibuat untuk hidupnya tidak bijaksana dengan istrinya. Dia tidak bisa menghormati istrinya sendiri. Efesus 5 ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi cara pandang Allah untuk memandang seorang istri. Mungkin istrimu cerewet, mungkin istrimu melakukan hal-hal yang tidak sesuai yang kau ingini. Maaf, mungkin istrimu jarang mandi. Atau mungkin engkau kurang beruntung, punya istri yang malas. Saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan berikan istri yang luar biasa, seorang wanita yang disebut dengan wanita yang berhati emas, ya, Ibu Yongki. Tapi apapun keadaan istrimu hari ini, para suami, engkau harus hidup bijaksana. Engkau harus menghormati istrimu dan engkau harus mengasihinya. Caranya gimana? Mulai dari dalam rumah. Ya, di depan anak-anak engkau harus demonstrasikan. Jangan sampai anak-anak boleh ganggu mamanya. Di depan anak-anak maupun tidak ada anak-anak, kita suami harus hormat, hidup bijaksana dengan istrinya sendiri. Dan istri dilarang keras untuk direndahkan. Kalau kita melakukan seperti itu, maka kalau kita punya anak perempuan, maka anak perempuanmu nanti akan punya suami kurang lebih sama dengan bapaknya. Kalau kita sebagai suami kurang ajar, meremehkan, merendahkan, menghina istri kita, maka nanti anak perempuanmu, kabar baiknya, juga akan dihina dan direndahkan. Hidup ini adalah pilihan. Kita bebas memilih apa saja, tapi kita tidak bisa bebas memilih akibat daripada pilihan-pilihan kita. Maka itu sebagai seorang
pria yang bijaksana, suami yang bijaksana. Kita harus menjaga, melindungi istri yang Tuhan percayakan kepada kita. Kemudian bagaimana cara pandang orang tua atau cara pandang papa dan mama terhadap anak-anaknya. Kolose pasal 3 ayat 21 berkata, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya." Efesus 6 ayat yang keempat, "Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Saya mengenal Tuhan setelah papa saya meninggal dunia. Jadi saya ini kan dari keluarga penyembah berhala. Kemudian setelah papa saya meninggal dunia, mama saya kemudian jadi orang percaya kepada Tuhan. Dan luar biasa dia cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sedangkan saya sebagai anak laki-laki yang paling besar dengan seluruh saudara saya, kami enggak percaya Tuhan karena sudah biasa hidup di dalam penyembahan berhala. Dan dalam satu kali waktu mama saya marah, dia bangkit dan dia mulai kutuki saya. Tapi untung kutuknya bilang begini, "Aku kutuki kamu nak, kamu jadi," saya mau dengar jadi apa? Jadi kodok, jadi monyet, jadi apa? Ya kan? Mama saya bilang, "Aku kutuki kamu jadi pendeta." Saya ketawa ngakak ya kan. Jadi pendeta. Maka itu Bapak Ibu sekalian, betapa marahnya kita kepada anak-anak kita. Please jangan pernah kutuki anak kita. Bodoh kamu. Ya kan, ada berapa banyak orang tua suka sekali mengatakan seperti itu. Amen. Ketika engkau mengatakan anakmu bodoh, sadar nggak? Anak itu produk siapa? Kenapa anaknya bodoh? Karena papa mamanya bodoh. Makanya anaknya bodoh. Saya bilang, ya kan, kita harus berkati anak kita. Amen. Mulut ini ada kuasanya. Kemudian kita itu bisa nyakiti anak. Kenapa? Karena kita pelit. Pelit itu amat sangat melukai hati anak-anak. Kalau nggak punya uang itu lain. Uangnya belikan helikopter untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau saya bilang belikan drone, nanti Paulus kan tersinggung. Dia satu-satunya yang punya drone di gereja ini, ya kan? Kalau helikopter kan nggak ada yang punya helikopter, nggak ada yang tersinggung. Untuk hobimu, kamu bisa keluarkan uang. Tapi untuk anakmu, pelitnya masalah. Dan kau punya alasan, biar anakmu mandiri. Dan anakmu terluka. Untuk hobimu, engkau bisa belikan speedboat. Engkau beli speedboat karena hobimu mancing. Ya, kalau saya bilang mobil mewah nanti Gerson tersinggung karena dia punya Lexus limited edition, ya, cuman ada 2.000 katanya sedunia. Kalau speedboat kan di sini nggak ada yang beli speedboat. Jadi kalau untuk hobimu, kesukaanmu, kedaginganmu, engkau bisa beli. Tapi untuk anak-anakmu, untuk makan anakmu, untuk jajan anakmu, pelitnya masalah. Itu engkau sedang melukai anak-anak. Saya pernah saksikan di mana-mana. Hampir 2 tahun, 15 tahun yang lalu saya tinggal di kota New York ini. Saya hidup setiap bulan dengan $90
US dollar, 90 US dollar setiap bulan. Bukan setiap minggu, bukan setiap hari. Saya hidup hampir 2 tahun kami berdua, 90 US dollar sebulan. Kalau ditanya, cukup enggak pastor? Ya pertanyaan itu kan enggak lengkap. Kalau ditanya cukup menderita, ya cukup menderita. Ya kan, 90 dolar Bapak Ibu sekalian. 90 dolar. Gajian saya sebagian besar saya berikan kepada anak-anak saya. Mengapa? Karena saya nggak mau melukai hati anak-anak saya. Amin. Bukan artinya semua keinginan anak itu harus dituruti. Nanti anak jadi manja, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Tapi please jangan pelit kepada anak-anakmu. Amin. Karena berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua itu bukan untuk dirimu, tapi untuk satu paket. Suami, istri, dan anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan anak-anak itu harus dididik di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam hal ini action speak louder than word. Jadi keteladanan itu penting. Jadi kita yang ngerti firman Tuhan itu harus dipraktekkan dari dalam rumah. Sehingga anak-anak bisa mengerti yang namanya firman Tuhan. Anak-anak dilarang keras dibanding-bandingkan. Kamu tuh loh gak seperti anaknya Anu. No, kita harus bangga dengan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Karena dia adalah unik dan made in Allah. Dibuat dari tangan Allah sendiri. Dan Alkitab bilang itu sudah dirancangkan oleh Tuhan berabad-abad yang lampau sebelum anak ini lahir ke atas muka bumi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjumpai anak-anak yang kurang ajar, anak-anak yang memberontak, please jangan dimusuhi, tapi harus dikasihi. Amin. Karena itu adalah anakmu. Kalau engkau memusuhi anakmu, maaf, engkau itu sama dengan kekanak-kanaan. Ada anjing yang besar sekali namanya Rottweiler. Kemudian ada anjing kecil. Ya, teman saya punya anjing seperti itu. Suami suka anjing besar, istrinya suka anjing yang kecil. Satu kali saya dibuat jantungan waktu main ke rumahnya. Karena begitu saya masuk ke rumahnya itu, Rottweilernya itu berontak itu ya, nabrak kandangnya, jeduk. Saya serem banget, ini nggak lepas ya. Nggak, jangan khawatir. Waktu kami duduk-duduk Bapak Ibu sekalian ya, kemudian anjing kecilnya tiba-tiba lepas dari pangkuan si istri ini dan lari masuk ke kandang anjing besar itu. Waduh, gawat ini, mati ini anjing ya kan. Masuk kandang besar, anjing kecil nggak ada takut-takutnya. Dia jenggong-jenggong. Dan anjing besar itu diem aja. Pertanyaannya, apakah anjing besar itu takut sama anjing kecil? No. Anjing besar bilang gini, kamu, ya kan? Demikian juga kalau punya anak yang kurang ajar, suka melawan, tidak tunduk, tidak hormat, ingat itu adalah produkmu. Alkitab bilang kasih menutupi segala pelanggaran. Amin.
Kasihi, kasih tapi bukan dimanja. Saya masih ingat waktu anak-anak masih kecil. Nah ini ya, garis. Kamu dilarang keras melewati garis ini. Anak-anak kalau digituin, terus dia selalu mepet-mepet ke garis itu. Ya enggak? Dia pengen lihat nih, nanti diapain ya kan? Oh ini ya ada ibu ini apa? Ibu Dewi, ya bener. Anak-anak kan model gitu ya kan? Mulai mepet ke garis. Dia mau ngetes kira-kira diapain aku ya. Nah itu anak harus dididik. Kita sebagai orang tua harus tinggi ketegasannya. Kita berkata no di atas no, tidak di atas tidak, iya di atas iya. Tapi jangan hanya tegas saja, tapi harus disertai kelembutan yang tinggi. Dalam hal ini adalah kasih. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir, bagaimana anak-anak memandang orang tuanya, ya. Efesus pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Bapak ibu sekalian, ayat ini nggak perlu ditulis suatu perintah yang penting. Firman Tuhan itu semuanya penting. Gak ada firman Tuhan yang gak penting. Tapi ini sekali lagi digarisbawahi. Anak-anak, engkau harus menghormati orang tuamu. Meskipun orang tuamu tua dan kolot. Bedanya anak muda dulu dengan anak muda sekarang, tahu nggak bedanya? Anak muda zaman dulu sekarang ini sudah tua dan kolot. Anak muda zaman sekarang masih muda dan modern. Tapi ingat, nanti tahun-tahun ke depan engkau anak muda, engkau akan jadi tua dan juga kolot. Kalau sekarang sebagai anak muda, udah pinter jadi sesuatu, terus kemudian melawan orang tua, Alkitab bilang begini, ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Jangan harap anak-anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, hidupnya akan berbahagia. Please, sekali lagi, jangan harap anak-anak yang tidak menghormati ayah dan ibunya, hidupnya akan berbahagia. Berbahagia itu apa? Karirnya sukses. Berbahagia itu apa? Tubuhnya sehat. Berbahagia itu apa? Panjang umur. Riset mengatakan, survei mengatakan, anak-anak yang tidak menghormati ayah ibunya ketika masuk di dalam pernikahan itu selalu berakhir dengan perceraian. Pertanyaannya, apakah perceraian itu merupakan sesuatu yang bahagia? No. Satu ayat lagi dari Amsal pasal 30 ayat 17. Mata yang mengolok-ngolok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Anak-anak muda di tempat ini, kenapa mamamu cerewet? Karena sejak engkau masih bayi, mamamu udah cerewet, papamu udah banyak berkata-kata supaya engkau jadi sesuatu. Kenapa kalau nanti sudah tua papa mamamu sering lupa?
Karena waktu engkau masih anak-anak, banyak yang harus diingat oleh papa mamamu agar kamu itu hidup, agar kamu itu sehat, agar kamu bertumbuh dengan baik. Orang dunia bilang gini, kualat kamu kalau kamu tidak menghormati ayah dan ibu. Ini firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa kamu akan dipatok gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Artinya madesu, masa depan suram. Di sini ada Pak Karel dan Ibu Dewi, luar biasa, masih muda, anaknya udah 5. Saya bilang cocok memang Pak Karel dan Ibu Dewi ini datang ke Amerika, ya kan? Di Amerika itu kalau punya anak 1 dan 2 kurang, punya anak 5 ini keren. Beliau baru datang dari Indonesia. Tapi Ibu Dewi setelah datang di New York beberapa hari kemudian kerja loh Bu Dewi ini. Dari pagi sampai sore. Kemudian pulang ke rumah karena masih baru, stasiunnya udah bener. Dari stasiun ke rumah yang biasanya cuma 10 menit bisa dicapai, 1 jam gak ketemu rumahnya. 1 jam gak ketemu, padahal udah di stasiun, udah dekat rumah. Sampai di rumah, suaminya yaitu Pak Karel dan anak-anaknya semua kumpul, mijetin mamanya. Kemudian waktu kami fellowship dengan beliau dan anak-anaknya, dia bilang, "Pastor, aku minta nasihat untuk anak-anak ini." Saya bilang di depan anak-anaknya, "Kamu hari ini nothing. Kamu bukan sesuatu. Tapi Alkitab bilang kalau kamu hormati ayah dan ibumu, kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di muka bumi ini." Lihat nih pengorbanan daripada papa mamamu berkorban menjual segala sesuatunya untuk membawa kamu sampai di New York. Kamu jangan kurang ajar sama papa mamamu. Kamu harus hormat sama papa mamamu. Yang kedua, kamu harus takut akan Tuhan dan rendah hati. Sebab Alkitab bilang orang yang takut Tuhan dan rendah hati akan diganjar dengan kekayaan, kehormatan dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Nah, kalau kamu ada di New York, saya bilang kepada anak-anak beliau, hormati ayah ibumu, hidup takut akan Tuhan, belajar sungguh-sungguh. Alkitab menjamin kamu nanti dari nothing menjadi something. Kamu yang nobody akan menjadi somebody. Hari ini kamu gak ada apa-apanya. Tapi one day kamu akan jadi sesuatu. Tapi waktu kamu jadi sesuatu, jangan engkau petentang-petenteng. Engkau ingat akan ayah dan ibumu. Engkau harus tetap takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan.